Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Sejak kecil Nain telah dibesarkan dengan kehidupan yang disiplin. Walaupun dia dan orang tuanya merupakan penduduk asli daerah Julu Provinsi Hebei yang berada di timur Laut Cina, tetapi dia dibesarkan di dekat daerah Liaoning yang sebelumnya dikenal dengan nama Manchuria, dan keluarganya merupakan anggota dari keluarga tertua master ilmu bela diri yang dikenal sebagai Wu atau Tai Chi. Saat berusia 25 tahun, Nain pindah ke Los Angeles dan mengajar sebagai guru olahraga di sebuah SMP. Namun karena tidak betah, dia pun kembali ke Cina dan menikah dengan wanita sebut saja bernama Ling Ling yang setahun kemudian memberinya seorang putri bernama Grace. Sembilan tahun kemudian, tanpa membawa keluarganya, Nain merantau ke New Zealand yang selanjutnya kita singkat sebagai NZ dan mengajukan penggantian warga negara. Dengan ilmu bela diri yang dipelajarinya sejak kecil, Nain pun membuka kelas ilmu bela diri yang merupakan kombinasi antara kungfu dan tai chi yang tempatnya tergabung dalam sebuah restoran Cina. Ketika programnya sukses, dia pun pindah ke tempat yang lebih besar di sebuah distrik yang merupakan pusat bisnis di kota itu. Dan hanya selang beberapa tahun kemudian, Nain kembali memindahkan sekolahnya ke sebuah taman yang luas di daerah pinggiran kota Epsom. Pada para muridnya, dia menceritakan bahwa kemampuan bela dirinya telah dia pelajari sejak masih kecil dari seorang pria tua berjanggut putih panjang yang ditemuinya saat bermain di pegunungan. Yang cerita tersebut di masa depan juga dipublish dalam sebuah koran lokal berbahasa Mandarin yang hal ini berhasil menarik banyak siswa untuk menjadi muridnya serta juga meningkatkan bisnisnya. Dan karena hal ini, dalam waktu singkat selain Nain mendapatkan kesuksesan, dia juga mendapat kewarganegaraan NZ serta menjadi selebriti lokal yang sangat terkenal di kalangan warga Cina di Auckland. Di tahun 1998, dia menerbitkan sebuah autobiografi berjudul Mutiara Bergaya Tai Chi, yang di sana dia juga menceritakan kisah kelahirannya yang bagaikan kisah dongeng. Dia mengklaim bahwa ibunya yang sudah tua dan belum punya anak pada suatu hari datang ke kuil untuk berdoa. Saat meletakkan dupa di dalam guci tersebut, tiba-tiba guntur bergemuruh, kilat menyambar, dan langit terbuka. Di malam harinya dia juga bermimpi jika didatangi seorang kakek tua berjanggut putih yang mengatakan jika dia akan segera memiliki seorang putra. Dia pun meminta agar sang ibu merawat putranya dengan baik karena kelak putranya akan menjadi pria hebat dan sukses. Dan sebelum menghilang, sang kakek meniup sang ibu dengan nafasnya yang berbau naga, yang beberapa waktu kemudian ketika ibu Nain hamil, dia mengatakan jika kehamilan tersebut merupakan hadiah rahasia dari para dewa. Pada tahun 2000, Nain meminta Grace yang saat itu telah berusia 19 tahun untuk datang ke NZ dan tinggal bersamanya. Namun 2 tahun kemudian, Grace melarikan diri karena diabaikan oleh sang ayah yang selalu mengatakan jika dia meletakkan karirnya sebagai prioritas utama dari segala-galanya. Pada 2003, Nain berkenalan dengan Annie Liu, seorang gadis Cina yang datang ke Auckland untuk belajar bahasa Inggris. Annie adalah seorang wanita muda yang cantik dan ramping, yang merupakan anak tunggal dari pasangan kaya yang tinggal di Hunan, Cina. Semasa sekolah dia dikenal sebagai murid pintar serta aktif yang memiliki banyak hobi serta suka melakukan kegiatan outdoor. Sehingga sejak masa kecilnya, Annie bercita-cita ingin tinggal di NZ yang menurutnya negara itu memiliki pemandangan alam menakjubkan.
Di awal kedatangannya, Eni tinggal serumah dengan seorang wanita. Tetapi beberapa bulan kemudian pada Januari 2003, gadis itu pindah dan tinggal di sebuah kamar di rumah Nain yang sebagai ganti uang sewa, dia akan membantu mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ketika mengetahui prestasi Nain yang juga terpandang di kalangan komunitas Tionghoa, gadis itu menjadi kagum serta mengidolakannya. Pada satu waktu, Eni menceritakan jika dia datang dengan menggunakan visa pelajar yang dalam rentang beberapa waktu harus kembali memperpanjang visanya. Namun karena dia belum fasih berbahasa Inggris serta mulai kesulitan membayar uang kuliah, Eni merasa tidak ada gunanya memperpanjang visa karena akan segera pulang kampung. Ketika mendengar hal ini, Nain pun memiliki ide untuk menikahinya dengan tujuan agar gadis itu mendapatkan kewarganegaraan tetap. Dan karena tidak punya pilihan lain, Eni yang saat itu berusia 23 tahun, setuju untuk menikah dengan Nain yang berusia 25 tahun lebih tua. Saat itu dia hanya berpikir, jika tidak ada ruginya, menikah dengan Nain yang cukup terpandang. Dan karena di sana Eni yang selalu kesepian serta tidak punya teman, sehingga mereka pun menjadi dekat dan berteman akrab yang dalam waktu singkat, hubungan antara bapak dan anak kos ini berubah menjadi hubungan romantis dan mereka pun menikah 6 bulan setelahnya di kantor catatan sipil yang saat itu Eni dalam kondisi telah hamil 4 bulan. Ketika mengetahui hal tersebut, keluarga Eni tampak tidak senang karena selain terpaut usia sangat jauh, mereka juga menganggap jika Nain tidak stabil secara finansial. Tapi seperti pasangan yang dimabuk asmara dan tentunya dibutakan oleh cinta, saat itu Eni tidak memperdulikan larangan orang tuanya. Mata hati dan telinganya telah tertutup rapat dan jiwanya hanya dipenuhi dengan bayangan masa depan indah yang akan dijalaninya bersama dengan pria gempal nan seksi itu. Setelah menikah, pasangan ini pindah ke sebuah flat yang memiliki 2 kamar di daerah Keystone Avenue. Mereka tampak seperti pasangan pengantin baru pada umumnya dan menjalani kehidupan yang romantis. Pada 22 Desember, Eni melahirkan putri mereka yang diberi nama Claire. Namun alih-alih merasa senang, kelahiran sang putri justru membuat sikap Nain berubah, yang seketika menjadi agresif serta kejam karena tidak suka mendapatkan anak perempuan. Walaupun Eni yang merasa sangat bahagia tidak terpisahkan dengan sang putri, tetapi sejak saat itu, Eni pun harus hidup dalam ketakutan. Setelah kelahiran Claire, Nain kembali berambisi untuk mendapatkan seorang putra. Namun walaupun telah berkali-kali berusaha membuat istrinya hamil, tetapi dia selalu saja mengalami kegagalan. Dan tolong jangan tanya saya, kenapa semuanya bisa gagal? Karena waktu bikinnya saya juga nggak diundang. Kegagalan inilah yang pada akhirnya membuat Nain frustasi hingga melakukan KDRT. Dan pada tahun 2006, Eni pernah mengajukan surat perintah perlindungan setelah mengalami serangan parah ketika Nain sang kungfu master meninjunya hingga babak belur. Menurut salah seorang teman Eni, setiap kali wanita itu dan Claire mengunjungi orang tuanya ke Cina, Nain tidak pernah mau ikut. Dan sang teman pada akhirnya mengetahui jika sejak kelahiran Claire, secara diam-diam Eni menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Di tahun yang sama seorang tutor bernama Tony mengikuti Nain selama seminggu saat mengawasi salah seorang siswanya ketika membuat film dokumenter tentang Grace putri Nain yang menghilang. Selama proses syuting berjalan, dia memperhatikan jika di rumah tersebut, di setiap sisi dindingnya, terpajang banyak poster-poster Nain dalam berbagai pose bela diri. Namun selain poster-poster itu, tidak tampak adanya foto keluarga seperti yang ada di rumah-rumah keluarga Asia pada umumnya. Selain itu, Tony juga melihat jika Nain dan istrinya tampak tidak akur dan tidur di kamar yang berbeda. Bahkan setiap kali Tony ingin berbicara dengan Eni,
yang adegan tersebut akan dimasukkan dalam film, Nain selalu melarangnya dengan alasan istrinya tidak fasih berbahasa Inggris. Walaupun Tony juga menyediakan penterjemah, tetapi Nain tetap saja selalu menolaknya. Dalam syuting tersebut, Nain menceritakan banyak hal tentang kehebatannya. Dia mengaku memiliki sekitar 40.000 pengikut dari Amerika dan tampil di sampul majalah Tai Chi Amerika. Syuting yang seharusnya menceritakan tentang Grace justru berubah menjadi panggung sandiwara bagi pria itu. Sambil menangis, dia meminta Grace untuk pulang agar diberikan kesempatan menjadi ayah yang baik. Selain itu, Nain mengaku dengan kelahiran Claire, dia merasa mendapat kesempatan kedua untuk menjadi ayah yang sesungguhnya. Namun bagi Tony, apa yang ditunjukkan Nain sangatlah tidak meyakinkan dan dia percaya jika tangisan tersebut lebih mirip seperti air mata buaya. Setiap hari pasangan ini seringkali bertengkar tanpa mempedulikan situasi. Nain bahkan pernah melempar telepon pada istrinya yang saat itu sedang menggendong putri mereka dan mengenai kepala Claire hingga meninggalkan luka kecil yang membengkak. Tanpa mempedulikan putrinya, dia memukuli Annie babak belur ketika istrinya masih menggendong sang putri. Setahun kemudian, ketika Nain mengancam akan membunuhnya sambil meletakkan sajam di perut Annie, wanita itu pun kabur dengan membawa sang putri ke tempat perlindungan wanita Asia di kota Wellington dengan mata bengkak dan menghitam. Di sana pihak yayasan menyewakan Annie sebuah kamar di rumah keluarga imigran Cina bernama Song di daerah Johnsonville. Saat itu, istri dan anak Song sedang berada di Tiongkok dalam waktu yang cukup lama. Dan seperti dalam sinetron, karena sering bertemu dan karena telah terbiasa, pada akhirnya benih-benih cinta di antara keduanya mulai tumbuh. Namun walaupun begitu, tidak terjadi hubungan khusus di antara mereka. Ketika Nain mengetahui di mana keberadaan Annie, dengan membawa kapak dia mendatangi rumah Song dan menduga jika Annie kabur demi seorang pria. Dia berhasil mendobrak masuk dan mulai menggeledah kamar Annie. Namun kedatangannya diketahui oleh anjing peliharaan Song yang menggonggong tanpa henti dan dia berhasil diusir oleh Song yang membawa senpi. Takut suaminya akan berbuat macam-macam, Annie pun pulang kembali bersama Nain. Demi anak mereka, wanita itu berusaha untuk bertahan, tetapi Nain tetap saja merasa dibayang-bayangi serta merasa khawatir jika istrinya akan berselingkuh. Setelah Annie kembali, Nain mendirikan usaha penerbitan majalah bernama Chinatown yang menggunakan bahasa Mandarin. Namun karena tidak terlalu berpengalaman dan lebih mengutamakan pendapatan iklan daripada kualitas jurnalisme, pada akhirnya usaha tersebut tidak sukses seperti harapannya. Dan seiring berjalannya waktu, Nain pun mulai mengalami masalah keuangan serta memiliki hutang yang sangat besar. Hal ini semakin membuat Nain stres dan seringkali melampiaskannya pada sang istri. Pada hari Selasa malam di tanggal 11 September 2007, pasangan ini kembali bertengkar hebat yang dipenuhi dengan KDRT. Pria bertubuh besar itu tentunya dengan mudah menguasai Annie yang bertubuh mungil dan mencekiknya dengan menggunakan dasi hingga 3 menit kemudian Annie pun tewas akibat tidak bisa bernafas. Setelahnya dia membawa jasad istrinya yang dihempaskan begitu saja ke dalam bagasi mobilnya yang berjenis Honda Ragava 93 berwarna silver. Karena di saat itu gedung apartemen mereka dalam kondisi sepi dan tetangga sedang berbelanja ke supermarket, sehingga tidak seorang pun yang melihat kejadian tersebut. 2 hari kemudian, Nain yang telah mempersiapkan uang melarikan diri ke Melbourne, Australia dengan membawa putrinya. Yang di sana mereka berkeliaran tak tentu arah selama 2 hari sebelum melanjutkan pelarian ke Amerika. Tidak ingin Claire akan jadi beban, Nain pun membawa sang putri ke stasiun Sutton Cross dan meninggalkannya di bawah tangga eskalator. Setelahnya, secepat mungkin dia pergi dari sana menuju bandara dan menaiki pesawat ke Los Angeles.
Claire yang berdiri sendirian tampak kebingungan. Gadis kecil itu menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah-olah mencari kedatangan ayahnya. Dari wajah mungilnya, dia sangat ketakutan melihat orang-orang yang berlalu lalang, tetapi sang ayah masih belum datang juga. Walaupun di saat itu ada banyak orang yang melihatnya, tetapi mereka menduga jika kemungkinan Claire bersama orang tuanya yang mungkin saja sedang ke toilet dan memintanya untuk menunggu sebentar. Namun setelah cukup lama dan Claire masih berdiri di sana, hal ini segera menarik perhatian petugas keamanan yang segera menghampiri dan bertanya. Tetapi Claire yang berusia 3 tahun tidak bisa bahasa Inggris dan menjawab dengan bahasa Cina yang juga kurang fasih. Sehingga petugas mendatangkan beberapa orang penterjemah, namun tidak satu pun dari mereka yang mengerti perkataan bocil itu. Karena sang petugas tidak tahu nama Claire, mereka pun memanggilnya dengan sebutan Pumpkin karena saat itu Claire memakai pakaian anak-anak bermerek Pumpkin Patch. Dan Claire pun dititipkan pada keluarga asuh darurat yang akan merawatnya sementara waktu. Dalam rekaman CCTV stasiun, petugas melihat saat Nain menggandeng Claire dan meninggalkannya sendirian. Setelah melakukan pelacakan dari CCTV yang berada di beberapa wilayah, mereka pun mengetahui jika Nain menuju bandara. Ketika polisi telah mengetahui identitas Nain, mereka menghubungi kepolisian NZ untuk mencari keluarga Claire yang bisa menjemputnya ke Melbourne. Namun saat kepolisian NZ mendatangi apartemen Nain, mereka tidak menemukan siapapun dan rumah dalam keadaan kosong. Setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan, mereka memeriksa apartemen serta mobil Nain yang di sanalah Annie ditemukan dengan kondisi hampir membusuk serta dasi masih terikat di lehernya. Mereka pun segera meminta bantuan pada Interpol Amerika yang memerintahkan kepolisian LA untuk melakukan pencarian Nain. Dan saat itu FBI bahkan juga menawarkan diri untuk mencari pria itu. Namun saat itu kepolisian LA mengatakan jika mereka membutuhkan surat perintah langsung dari otoritas NZ yang surat tersebut dikeluarkan setelah menunggu beberapa waktu. Ketika kasus ini dipublish, banyak orang-orang yang mengkritik kepolisian NZ yang dianggap lambat serta ceroboh dalam melakukan penyidikan. Mereka dianggap gagal untuk menemukan jasad Annie lebih cepat dari yang seharusnya, sehingga pelaku bisa kabur dan menghilang dari radar polisi. Hal ini bisa terjadi karena polisi dan media berita NZ tidak cukup siap untuk menangani kasus kejahatan akibat kekerasan, terutama kasus pembunuhan. Karena dari dulu hingga saat ini, negara NZ masih berusaha mempertahankan reputasinya sebagai negara teraman di dunia. Dan dengan Nain yang bebas berkeliaran, kepolisian NZ menghadapi banyak kritikan karena membiarkan Nain melewati perbatasan. Sedangkan di Amerika, kepolisian segera menyebarkan poster Nain dengan keterangan sebagai pembunuh berbahaya dan bersenjata. Mereka juga meminta bagi siapapun yang melihat atau bertemu pelaku untuk tidak menghadapinya secara langsung, melainkan menghubungi pihak berwenang. Hingga beberapa bulan setelahnya, ketika Nain masih belum ditemukan, mereka menyiarkan kasus ini dalam acara TV American Most Wanted dengan menampilkan banyak foto Nain agar lebih mudah dikenali. Tetapi pria itu sangat lihai karena dengan menyamar sebagai tunawisma yang berpakaian kotor acak-acakan, dia selalu berpindah-pindah ke beberapa kota, termasuk Houston, Bilox, dan Alabama, yang membuatnya lolos dari kejaran polisi. Tetapi walaupun telah tinggal di Amerika, Nain seringkali mengunjungi restoran Cina dan studio bela diri yang sebagai pelarian. Tempat ini merupakan dua tempat yang seharusnya dia hindari. Hingga di tanggal 28 Februari 2008, saat Nain baru saja meninggalkan restoran Cina di daerah Atlanta, dia dikenali oleh 6 orang pria imigran Cina yang tinggal di dekat sana. Mereka mengenali Nain dari sebuah foto di koran berbahasa Mandarin. Mereka pun melapor pada polisi, tetapi karena kendala bahasa, saat itu polisi tidak mengerti apa yang mereka katakan. Karena merasa frustasi,
Dengan nekat, keenam pria ini memilih untuk menangkap Nain yang walaupun sudah tua tetapi masih lincah dengan ilmu kungfunya. Namun kelincahan Nain pada akhirnya harus kalah ketika dikeroyok enam pria yang masih muda dan juga kuat. Mereka menjegal dan mendorong Nain hingga terjatuh ke tanah, mengikat kakinya menggunakan celana panjangnya sendiri, serta mengikat tangannya ke belakang punggung dengan menggunakan ikat pinggang, dan setelahnya mereka pun memanggil polisi. Pada awalnya Nain berusaha memberikan nama palsu, tetapi identitasnya terungkap karena saat digeledah polisi menemukan SIM NZ miliknya. Saat itu Nain sendiri telah berada di Amerika selama hampir 6 bulan, yang artinya masa berlaku visanya telah habis, dan karena hal ini, alih-alih dikembalikan ke NZ dengan status ekstradisi, Nain justru dipulangkan dengan status deportasi. Dalam persidangan awal yang dilakukan setahun setelahnya, jaksa mengajukan banyak bukti KDRT yang dilakukan oleh Nain. Tetapi pengacaranya justru berusaha membebaskan pria itu dengan membuat Eni tampak sebagai istri yang tidak setia dan telah berselingkuh sebelum kematiannya. Selain itu, dia bahkan mengatakan ketika Nain melarikan diri ke Melbourne, saat itu dia tidak tahu jika Eni telah tewas. Namun pembelaan tersebut tidak berhasil karena dalam sidang yang memiliki juri ini, semuanya menyatakan Nain bersalah atas kasus pembunuhan dan menelantarkan anak. Mendengar pernyataan tersebut, Nain yang kehilangan kendali sambil berdiri dan mengacungkan tinjunya, berteriak mengatakan tidak setuju dan mengaku tidak bersalah. Hingga pada akhirnya, karena membuat keributan, dia pun dibawa pergi secara paksa oleh petugas sidang. Dan 2 bulan setelahnya pada 31 Juli 2009, Nain divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat. Setelah sidang vonis, Nain diketahui beberapa kali mengajukan banding yang selalu ditolak pengadilan. Hingga pada akhirnya dia menyerah dan di tahun 2020 dia pun mengaku telah membunuh istrinya. Sedangkan Claire sendiri, setelah 8 hari berada di rumah keluarga asuhnya, dia dikembalikan pada ibu Eni yang menjemputnya ke Melbourne. Tetapi sang nenek kembali mendapatkan kejutan ketika Grace yang merupakan putri Nain dari pernikahan sebelumnya, tiba-tiba muncul untuk datang menemui mereka. Wanita berusia 27 tahun itu datang menemui Claire ketika mengetahui beritanya dari media. Saat itu Grace mengaku jika ayahnya adalah pria egois yang manipulatif dan bisa melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Dan dia tidak kaget jika Nain juga tega ketika menelantarkan Claire tepat seperti dirinya. Grace juga mengatakan walaupun mereka belum pernah bertemu, tetapi dia sangat ingin untuk mengasuh sang adik. Namun di tahun yang sama, pengadilan keluarga di NZ memberikan hak asuh penuh Claire pada sang nenek yang segera membawanya pulang ke Cina. Sedangkan untuk Claire, pengadilan memberikan hak asuh untuk mengunjungi adiknya. Setelah kejadian itu, Grace juga berhasil mengumpulkan sumbangan publik sebanyak 382 juta untuk dana perwalian bagi adiknya. Walaupun sang nenek menolak sumbangan itu, tetapi uang tersebut hingga saat ini masih disimpan di dalam akun bank yang nantinya bisa digunakan Claire di masa depan.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.